anak perusahaan AP2 yaitu PT Angkasa Pura Aviasi akan mengelola Bandara Kuala Namu. Pertanyaan sederhana, ada nggak modalnya? Ternyata PT apa ini atau PT Angkasa Pura Aviasi ini diberi kepercayaan Angkasa Pura II untuk mencari mitra membangun Bandara Kuala Namu. Kalau memang begitu, kenapa nggak langsung PT Angkasa Pura saja yang langsung mengelola ini? Kenapa harus diserahkan ke PT apa? Ini bingung-bingung, orang bingung lagi nih, PT apa katanya. PT apa itu maksudnya adalah PT Angkasa Pura Aviasi. Tadi sudah terangkan bahwa ini berdiri di Medan dan cikal bakal untuk mengelola Bandara Kuala Namu seperti yang diterangkan oleh uakku tadi. Kenyataannya PT Angkasa Pura Aviasi mencari investor lagi keluar. Jadi bukan fulus sendiri. Bagaimana soal karyawannya ke depan? Nah, memang betul ini perlu pembahasan serius buat Angkasa Pura II. Karena begini, kalau itu dikelola secara manajemen dan operasionalnya, otomatis seluruh pegawai yang ada di Bandara Kuala Namu Medan itu harus tunduk pada Angkasa Pura Aviasi. Nah, kalau begitu, bagi mereka yang sudah masuk atau yang sudah mempunyai SK di Angkasa Pura II bagaimana? Nah, saya teringat waktu perpindahan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dulu ke pegawai pelut pelabuhan udara atau cikal bakal dari Angkasa Pura, maka dibuatlah pemberhentian dengan hormat oleh pemerintah atau melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada pegawai-pegawai yang masuk ke Angkasa Pura. Baru kemudian pegawai Angkasa Pura menerbitkan SK baru sebagai pegawai Angkasa Pura. Begitu juga antara Angkasa Pura dengan Airnav. Nah, ini yang gawat. Karena begini, kalau tadinya mereka kerja di BUMN adalah pure murni perusahaan pemerintah, begitu dia diambil alih oleh Angkasa Pura Aviasi, maka muncul pertanyaan, ya betul pertanyaan tadi itu, apakah pegawainya ini diberhentikan oleh Angkasa Pura, terus dia dibuat lagi oleh PT Angkasa Pura Aviasi, diangkat lagi, tapi bukan sebagai pegawai BUMN, tapi adalah sebagai pegawai swasta. Nah, apakah ini akan terjadi PKWT? Karena begini, Angkasa Pura Aviasi hanya diberikan hak mengelola Bandara Kuala Namu itu selama 25 tahun. Jadi ingat ya, selama 25 tahun. Apakah PT Angkasa Pura Aviasi membuat PKWT kepada pegawai-pegawai bekas atau ex Angkasa Pura II? Ini yang harus kita cermati. Nah, kalau nggak ada yang dirugikan, bagi mereka yang hendak pensiun, oke. Tapi bagaimana bagi mereka yang masih jauh pensiun? Apakah mereka masuk pensiun dini atau diberhentikan dengan pakai pesangon terus diangkat lagi oleh Angkasa Pura Aviasi? Ini yang harus kita tunggu, dan ini hendaknya pemerintah harus jeli dalam hal ini. Kalau tidak, bisa jadi pegawai-pegawai Angkasa Pura II yang tadinya sudah settle di Medan akan dirugikan. Untuk itu perlu kiranya pemikiran matang dalam penyerahan operasional ke Angkasa Pura Aviasi. Demikian. Salam sukses. Singaku.